Assalamualaikum, salam semangat untuk anak-anak hebat. Hai, ketemu lagi dengan kelasnya Bu Ita. Belajar sejarah jadi asyik. Berawal dari pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia mulai mengadakan penataan kehidupan politik dan ekonomi. Masa demokrasi liberal adalah masa di mana sistem parlementer Indonesia masih mencontoh sistem parlementer Barat yang dibentuk setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat atau RIS di tahun 1950. Masa demokrasi liberal ini ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer, di mana pada masa itu Indonesia sebagai negara baru harus banyak belajar dalam berbagai hal, sehingga negara semakin kuat. Salah satunya dalam bidang ekonomi, yang akibat sering terjadinya perubahan kabinet berdampak negatif terhadap kehidupan ekonomi Indonesia. Demi memperbaiki kondisi tersebut, beberapa kebijakan ekonomi pun dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun program-program di masa demokrasi liberal itu meliputi Gunting Syarifuddin, program Benteng, kebijakan ekonomi Alibaba, dan nasionalisasi The Javanese Bank. Baiklah, tetap stay tune di kelasnya Bu Ita karena kita akan membahas satu persatu program-program tersebut. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal yang pertama adalah Gunting Syarifuddin. Gunting Syarifuddin adalah kebijakan pemotongan nilai uang atau senering yang diambil Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara. Pada tanggal 1950, semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas dipotong nilainya hingga setengahnya. Hal ini bertujuan guna menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar dan bisa mengurangi jumlah uang yang beredar. Kemudian, bagaimana prakteknya? Yuk, kita simak selanjutnya. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menggunting uang kertas menjadi dua bagian kanan dan bagian kiri. Guntingan uang kertas bagian kiri tetap merupakan alat pembayaran yang sah dengan nilai separuh dari nilai nominal yang tertera. Sedangkan guntingan uang kertas bagian kanan ditukarkan dengan surat obligasi pemerintah yang dapat dicairkan beberapa tahun kemudian. Kebijakan ini dilakukan pemerintah guna mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dan tentunya menambah uang kas negara. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal selanjutnya adalah program Benteng. Merupakan sebuah program kerja ekonomi yang dicanangkan oleh Kabinet Natsir pada periode Indonesia era demokrasi liberal. Program tersebut muncul di tahun 1950 dan berakhir di tahun 1957 dicetuskan oleh Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, yaitu seorang ahli ekonomi Indonesia bertujuan untuk membangun pengusaha yang berasal dari masyarakat pribumi. Hal ini dimaksudkan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional dengan menumbuhkan pengusaha Indonesia lewat kredit. Pada masa itu, pengusaha yang ada masihlah dianggap tidak mewakili masyarakat Indonesia karena banyak pengusaha masih merupakan orang keturunan Cina. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk melakukan pengambil alih kekuasaan, yaitu kuasa usaha dari perusahaan swasta Belanda ke pihak-pihak nasional dengan bentuk revolusi. Namun, pihak nasional yang ada dianggap masih belum mampu untuk menangani bisnis dan perekonomian semacam ini. Untuk itulah, program Benteng dilaksanakan dengan target kerja seperti membangun kelas pengusaha pribumi yang mampu menangani permasalahan perdagangan impor dari Belanda ke Indonesia. Diharapkan juga pengusaha pribumi ini nantinya mampu menggantikan dominasi perdagangan para perusahaan swasta Belanda.
Meskipun demikian, keterampilan orang Cina yang sudah lama mengakar dalam perdagangan mancanegara, terutama ekspor-impor, beserta praktek kolusi yang berlangsung antara oknum di masyarakat, menyebabkan program ini berakhir juga di tahun 1957. Hal ini dikarenakan pengusaha tak mampu bersaing dan malah berdampak negatif terhadap defisit anggaran yang membengkak menjadi 3 miliar di tahun 1952. Selanjutnya adalah kebijakan ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Mr. Iskak Coyohardikusumo, yaitu seorang menteri ekonomi di masa Kabinet Ali I. Kabinet ini fokus kepada kebijakan Indonesia dan mengutamakan kaum pribumi. Hal ini terlihat pada gambaran berikut. Ali mewakili pengusaha pribumi dan Baba mewakili pengusaha Tionghoa. Program ini berisi pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk pengusaha swasta nasional pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Lewat program ini, pengusaha keturunan Tionghoa diwajibkan melatih tenaga pribumi dan diimbali mereka, yaitu mendapat bantuan kredit dan lisensi dari pemerintah. Namun, program ini gagal karena pengusaha pribumi masih saja miskin dibandingkan pengusaha non-pribumi. Selanjutnya adalah nasionalisasi The Javanichi Bank. Pada tanggal 19 Juni, Kabinet Sukiman di tahun 1951 membentuk Panitia Nasionalisasi The Javanichi Bank yang berdasarkan pada keputusan pemerintah RI nomor 122 dan 123. Pemerintah menghentikan Dr. Hawing sebagai Presiden The Javanichi Bank dan mengangkat Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai Presiden The Javanichi Bank yang baru. Pada tanggal 15 Desember 1951 diumumkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang nasionalisasi The Javanichi Bank menjadi bank sentral. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1953 The Javanichi Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia. Hal ini dikarenakan The Javanichi Bank ingin menaikkan pendapatan, menurunkan biaya ekspor, dan menghemat secara drastis dengan nasionalisasi bank yang semula milik Belanda. Maka pemerintah lebih luasa dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Demikian penjelasan mengenai kebijakan ekonomi masa demokrasi liberal di Indonesia. Di kelasnya Bu Ita. Belajar sejarah jadi asyik. Thanks to watching and see you to next video. Bye bye.